Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan program yang pernah saya buat, di mana program ini saya buat menggunakan Visual Basic 6. Di sini ada sebuah game namanya Teka-teki Silang dan TTS Editor 2007 ya. Program TTS Editor ini ada hubungannya dengan game ini, dimana TTS Editor ini digunakan untuk merancang layout yang akan ditampilkan di dalam game Teka-teki Silang ini. Saya coba di sini gamenya. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita cara menggunakannya atau cara memainkannya sama seperti kita mengisi TTS manual. Di sini kita bisa klik, maka pertanyaan dari kolom yang tersedia ini akan terseleksi di sini, atau bisa juga kita melihat di sini. Bisa juga membalik ya. Jadi misalnya di sini pertanyaannya kita cari pertanyaan menurun begitu. Bisa kita tekan tombol spasi atau kita klik di sini. Bisa juga kita memilih pertanyaannya di sini. Misalnya memasak dalam Inggris itu apa? Nah, seperti ini kita tuliskan. Ya, seperti ini. Kita tukar menurutnya apa? Ya, seperti ini. Nah, kemudian jawaban yang sudah kita buat ini bisa kita simpan seperti ini. Jadi nanti suatu saat untuk dilanjutkan masih ada, atau mungkin mau kita hapus. Nah, seperti ini. Nah, sedangkan untuk TTS nya sendiri ini ada beberapa. Ini bisa kita ganti. Di sini nomor urutnya nomor 1. Nah, di sini kita coba nomor urut yang lain. Nah, ini dia. Di sini tersedia dari 1 sampai 10. Misalnya nomor 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada yang tanda merah. Nah, ini berarti dibalik ya. Kita harus menyesuaikan dari sana ke sini. Kalau kita ketik dia akan mundur. Nah, seperti itu. Misalnya ini atau ini. Nah, sekarang layout ini dirancang menggunakan program TTS Editor tadi. Ini saya tutup, saya buka ini. Ya, seperti ini rupa dari TTS Editor. Nah, di sini jadi layoutnya di sini untuk membentuk layout TTS-nya kita hanya perlu mengklik di sini. Jadi untuk warna putih itu adalah kolom isian, sedangkan warna hitam itu warna untuk kosongnya. Ini bisa kita hapus semuanya atau kita isi semua. Terus kalau ingin membuat baru, di sini kita klik ini baru. Ya, ini ada konfirmasi apakah ini tadi akan disimpan apa enggak. Di sini jawab no, saya tidak ingin menyimpannya. Kemudian di sini kita pilih bentuk formasi dari TTS-nya. Ini ada yang simetri, apa yang vertikal, horizontal, atau yang diputar seperti ini.
atau yang bentuk bebas. Saya pakai yang ini misalnya putar. Ini adalah formasi yang umum kita lihat di buku TTS. Nah, kemudian di sini saya atur jumlah kolom dan jumlah barisnya, misalnya barisnya 6. Di sini ada pilihan isi penuh atau kosong ya. Isi penuh itu seperti kalau kita menggunakan ini, sedangkan yang kosong itu seperti kita menghapus. Ini cocok. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat di sini. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus untuk membuat soalnya kita bisa dibantu dengan ini kamus. Kita pilih, kita formasi yang vertikal atau horizontal. Di sini saya pilih mendatar, klik di sini untuk mencari mana yang mau diisi. Sini misalnya. Di sini tinggal saya cari kumpulan soal yang ada. Nah, di sini. Nah, di sini sudah ada pertanyaannya. Atau mungkin bisa kita ubah di sini. Seperti kas ya. Di sini kami belum ada, maka bisa kita tambahkan sendiri. Jika sudah dipilih, kita klik ini ikon gambar tangan menulis. Ya, kas akan masuk kemari dan pertanyaannya muncul di sini. Coba lagi misalnya untuk yang kesini menurun. Nah, kesini. Ya. Ini di awalnya ada S, maka dengan sendirinya program akan mencari yang awalannya itu S. Nah, ini kita klik ya, seperti itu. Di sini ada opsi apakah pertanyaannya, karena kalau kita lihat di TTS itu ada yang cara menulisnya harus dibalik atau diulang ya. Di sini kondisinya normal. Coba kalau misalnya dibalik ya. Nah, seperti ini. Ini kebetulan sama semua ini. Atau mungkin diulang. Kebetulan di sini tidak menemukan. Coba saya ganti di sini. Diulang itu apa? Juga tidak ada. Kebetulan nggak ada di sini. Ke sini. Tidak ada. Diulang pun juga tidak menemukan. Kita coba cari yang lain saja. Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, maka bisa kita isi sendiri di sini. Misalnya ORP dibalik mendukung ya. Jadi pro gitu. Maksud pertanyaannya adalah pro. Kita tuliskan. Oh, tidak bisa di sini. Ya, ini sepertinya sebuah bug ya. Ya, ini memang waktu
waktu itu ketika dibuat tidak tuntas. Mungkin saya cari yang lainnya, tidak ada. Mungkin saya harus mengganti ini. Saya ganti yang awalnya K itu apa ya, search cari. Mungkin saya ganti bukan kalong ya. Nah ini misalnya gap. Nah, atau dalam bahasa Inggris itu apa ya. Nah, saya asal aja di sini saya tuliskan. Nah jika sudah, ini saya tutup. Nah kemudian pertanyaan ini bisa kita ubah, kita edit. Nah gitu. Kemudian ini formasinya yang dari manjang ke kanan bisa kita ubah menjadi tegak ke atas itu dengan mentranspose. Nah seperti ini, jadi tidak berubah posisinya, tapi ini sama sekali bukan diputar, tapi hanya merubah kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Nah kemudian fungsi dari program ini selain untuk membuat atau program batu dalam membuat game DTS, layout ini bisa kita print sehingga membentuk buku ya, untuk keperluan membuat buku DTS. Nah di sini kita lihat di layoutnya, ini adalah layout dari DTS-nya. Ini ya, sudah ada. Di sini barangkali terlihat terlalu besar ukuran hurufnya, saya buat 5. Ini size nya misalnya 8 saja. Nah seperti ini. Kemudian untuk menampilkan pertanyaannya, kita setting di sini lagi. Sorry, bukan ini. Nah ini dia, atur layout DTS. Di sini bloknya yang kita tampilkan, sementara soalnya belum ditampilkan. Saya beri checklist. Nah seperti ini. Ya seperti ini. Pertanyaan TTS itu biasanya ada 2. Ada yang terpisah seperti ini, ada yang menyambung ya. Nah di sini bisa kita ubah di sini. Ini yang dimaksud terpisah itu seperti ini. Kalau ingin bersambung, nah di sini, nah seperti ini, dia akan berurutan seperti itu. Saya buat terpisah. Ini juga ada ukuran kertas. Setengah 4. Nah ini dia, setengah 4 tuh kayak ukuran buku ya. Nah seperti ini.
bisa kita simpan ya. Demo membuat TTS save. Nah, ini coba saya tutup, saya buka kembali. Demo membuat nah ini dia ya. Ini mungkin kalau dilihat ya, ikonnya itu kayak untuk player ya. Ya memang di sini saya belum menemukan cara kode membuat registrasi sebuah file ya. Oke, salah. Ini dia. Nah, ini yang tadi. Nah, seandainya ini ingin dicetak, ini tinggal di print. Di sini saya menggunakan print ke dalam bentuk PDF ya, karena di sini saya tidak punya printernya. Saya simpan. Oh. Ya, saya klik di sini simpan. Nah, ini dia hasilnya dalam bentuk PDF ya. Kemudian akan saya tunjukkan fitur-fitur yang tersedia di dalam program ini. Misalnya blok ini ya. Ya seperti ini, misalnya dibuat terapak kiri, tengah atau kanan. Ke depan ke belakang itu adalah seperti ini. Saat ini blok itu ada di depan pertanyaannya. Coba ke belakang, nah jadi seperti ini. Kemudian blok ini pun bisa kita copy ya ke clipboard nih. Nah seperti ini. Atau kita simpan. Misalnya simpan ke D. Saya buka. Ya nggak ketemu. Apakah ini sebuah kesalahan?
Jika tidak muncul berarti itu sebuah kegagalan. Ya, sepertinya ini sebuah bug ya. Ini pun juga sama, bisa kita copy. Ini sorry. Ya, seperti ini ya, juga ini mungkin kodenya belum dibuat. Dia hanya baru dalam menu saja. Ya, sekian dari saya dan terima kasih.